menghindari diri dari orang-orang yang berbuat al-ma'asi, maksiat. Jadi orang yang bersifat wara itu ya menghindar, dia tidak akan berteman juga dengan orang-orang yang ahlul maksiat. Nah, buat ta'til ya, orang yang usik ya, tahu namanya usik ya, dintomecu. Ini sama-sama itu berbuat kerusakan semua di dunia wal akhirah ini ya. Nah ya, jadi itu harus dihindari, dan kita sebagai orang-orang yang mukmin yang harus bersifat seperti orang yang wara ya, itu harus kita mengharapkan doa-doa orang-orang yang muslimin ya, dan menghindari ya dari doa-doa orang yang mazlumin ya, orang-orang yang berbuat zalim. Titik. Terus udah, terus siapa? Ustaz Asrar. Nah, tafadhol Ustaz. Nah, ini kita diberikan pengajian oleh kakak-kakak kita yang tinggi tempat ya, ya supaya bagi-bagi ilmu ya, untuk mereka nanti akan aplikasikan ke masyarakat. Jadi kameranya boleh dipindahkan ke Ustaz Asrar. Mereka keduanya itu pulang ke negerinya atau kampungnya. Waqad faqiha ahaduhuma wa lam yafqahul akhar. Maka didapatkan di antara keduanya itu yang satunya ada yang faqih dan yang satunya ada yang tidak faqih. Fata'ammul fuqaha'ul baldati wa sa'alu an halihima. Dan ahli fikih pada negeri itu meneliti ada apa dengan kedua pemuda tersebut, kenapa bisa berbeda, padahal tempatnya menuntut ilmu sama dan sangat memiliki kedekatan. Itu yang diteliti oleh fuqaha itu. Wasa'alu an halihima, dan menanyakan kepada mereka tentang keadaan belajarnya bagaimana. Watakririhima, dan caranya mengulang pelajaran. Wajulusihima, dan caranya duduk. Fa'akhbaru anna julusan ladhi tafaqahu fi halit takrari kana mustaqbilal qiblah. Maka dapat disimpulkan bahwa caranya duduk ahli yang faqih itu pada saat dia ngulang itu menghadap kiblat. Wal misril ladzi hasala al-'ilmi fihi. Selain menghadap kiblat, dia juga menghadap ke tempat dia menuntut ilmu. Di kota dia di mana dia dapat memperoleh ilmu. Wal akharu kana mustadbiral qiblah wa wajhuhu ila ghairil misri. Dan yang tidak faqih ini malah membelakangi kiblat caranya belajar, dan wajahnya tidak menghadap kepada misri, tempatnya memperoleh ilmu itu, kota tempat memperoleh ilmu itu. Fattafaqal ulama wal fuqaha'u, maka ulama dan fuqaha mensepakati annal faqihu faquha bi barakati istiqbalil qiblah, menyepakati bahwa yang faqih itu bisa mendapatkan pemahaman dengan berkat dia itu menghadap kiblat. In huwa sunnatu fil julusi illa 'inda darurati, karena dia itu menjalankan sunnah pada saat dia duduk, pada saat belajar. Illa 'inda darurati, itu adalah termasuk sunnah kecuali dalam keadaan darurat. Wa bi barakati du'a'il muslimina, dan juga karena berkat doa muslim, orang-orang muslim. Fa innal misru la yakhlu 'anil ubadi wa ahlil khairi, karena sesungguhnya kota di mana dia menuntut ilmu itu tidak pernah sepi dari orang ahli ibadah, wa ahlil khairi, dan ahli orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Fazahiru anna 'abidan minal ubadi da'a lahu fil laili. Yang jelas bahwasanya satu orang ahli ibadah di antara ahli ibadah, beberapa orang ahli ibadah itu, satu
setidaknya satu saja pada malam itu yang mendoakannya. Berarti tetap ada yang mendoakannya setiap malam itu. Fayambaghi li talabil ilm. Kemudian inilah cara penuntut ya. Jadi nanti jebut tengkulu buku. Ya, makanya kalau dulu itu adik-adik mereka bawa kitab itu selalu begini. Ya, supaya ada hikmah juga dalam hati mereka. Di samping mereka membawanya kemana-mana, tidak pernah kita lihat orang-orang dulu itu bawanya ke bawah. Apalagi sekarang itu kan ada kantong di belakang, dilipat kemudian dimasukkan ke sana. Itu keliru adik-adik. Apalagi kitab taklim memang no. La ilaha illallah, kitab kuning, lagu lain cerita kan. Berbeda ke hawan lah kitab-kitab sak kuning-kuning no. Ya, ada kekeramatan rupanya di sana. Di bari tama-tama lihat. Ya, di belakang itu. Lawan buku-buku putih jadi lipat-lipat. Coba kitab sama lipat nih, tafsir Ibnu Katsir lipat. Itu lipat ya. Ya, pamer Ustaz. Beres kecap. Wa yanbaghi an yakuna fi daftari bayadun wa yastahibbul mihbaratun liyaktubu ma sami'a wa qad zakarna haditsan halalan bil yasar. Dan seyogyanya penuntut ilmu itu untuk menjadikan buku, membawa buku kosong dan membawa pulpen untuk menulis apa yang didengarnya dan mencatatnya serta mengingatnya. Alas. Ya, itu ya. Jadi penuntut ilmu itu harus sering bawa buku kosong juga. Ya. Di samping Anda bawa kitab, bawa juga bukunya yang belum ditulis supaya ada tempat Anda menulis. Ya, ini sengaja dia bawa buku lebih, tapi udah semua ada catatannya. Ya, untuk merojah ya boleh, tapi kalau untuk menulis silahkan. Yang kosong, jangan malas beli buku ya. Ini malas sekali beli buku ini, mahal lalu nih, 10.000 aja sket. Ya, tidak sampai begitu kan? CD itu berapa harganya? 1.000. Oh, 5.000. Dulu di zaman saya 1.000. Oh beda. Pakai dodo, pakai dodo. Ya, kalau dulu kita di zaman, saya menemukan zaman kalau kita dikasih uang 500 banyak sekali kita dapat jajan. Ya, mana nih 500 dari berupuk kan? Lihat jasit sering planto berupuk kan, si murahan. Iya, ya lantung tikus-tikus seperti mana nih jangan 2.000 seke. Ya, macam model ya kerupuk nani kan rasa berkembang-kembang, rasa lopek-lopek. Apa deh? Untuk melakukan sholat itu, jangan mengatakan nanti kok saya malas ya sholat tahajud. Bukan, Tuhan yang malas berjumpa dengan Anda. Ya, ini ada yang beralasan begitu. Kok saya malas tahajud? Bukan Anda yang malas, Tuhan yang malas berjumpa dengan Anda. Ya, maka jangan pernah beralasan seperti itu. Ya, itu abotan tengah kasih Tuhan. Kan mau menipu pegawai ante kan. La ilaha illallah. Maka untuk itu bagi semua silakan sedikitkan tidur, terutama sebagai pelajar. Nanti mau harap seninem, mau harap semamun side. Ya, no ja tinduk luan pahala. Iya, apalagi sambil baca kitab kan sambil tinduk kan cek. Nasrit. Iya. Itu lebih banyak pahalanya. Iya, tak kanggo tidur doan pahala karena ada waktunya. Bunga saja berbunga itu punya waktu. Ya, kan sering didengarkan bunga mengeluarkan bunganya itu juga punya waktu. Tidak bisa dipercepat. Nah, yang talat sulang kembang, tidak bisa itu. Bim salah bim abrak kedebrak itu tidak bisa. Terus gimana? Tunggu. Ikuti prosesnya, nikmati hasilnya nanti. Tapi ada waktunya. Ya, sekarang bukan waktunya Anda terlalu banyak tidur. Ini kebalik. Nanti pas punya istri, sedikit waktunya untuk tidur, lebih banyak waktunya untuk bangun kerja. Dan seterusnya. Ya, ada yang salemak nang kejap sekali mau 1 juta. Nang kejap 2 kali 2 juta. Nang kejap 2 kali kening 6 juta kan? Nang kejap dong terbayar. Dan seterusnya. Atau untuk sila berbayar, untuk sekali 2 juta, sehingga aku nonton, kalau ngaji misalnya. Iya, ya, jadi parfum kalah minyak kasturi misalnya Allah dari. Iya, jadi yang begitu bagi itu semua silahkan belajar yang rajin dan seterusnya. Ya, nah terus. Wayambari ayas tahibba daftara. Iya bahasa Indonesia.
La ilaha illallah. Keras itu Fathul Muin itu ada. Iya. Ya. Jadi kalau semuanya dilaksanakan itu Allah karim, bagaimana amannya negeri ini? Iya, aman sekali kita. Makanya orang Islam itu dilihat adik-adik, kalau mau menghancurkan orang Islam dengan peperangan itu sulit. Ya, kalau masih mereka melaksanakan ibadah, makanya mereka khawatirkan itu para kiainya. Ya, karena mereka ya apa namanya? Enggak. Istiqomah, rajin. Tekun. Kemudian contohnya saja, misalnya dalam sholat misalnya. Ya, tidak ada yang berani terlambat, terutama di pesantren itu. Karena kiainya itu kalah militer kan? Ya, kalah militer. Kalau Anda sholat jamaah semuanya kumpul. Ya, nanti pakai cambuk itu. Siap. Bukan hanya itu, belum puas kiainya. Apa yang terjadi? Dicukur, digundul itu. Ya, digundul. Allah karim. Cukup sampai sana tidak, masuk lagi ke kolam. Cukup sampai sana, enggak, masukkan dirinya lagi ke kolam 5 menit tanpa napas. Allah karim. Makanya apa yang terjadi adik-adik? Makanya banyak dari kalangan santri itu menjadi TNI, Polri, polisi dan seterusnya. Makanya sekarang itu adik-adik, ini menjadi kajian kita misalnya. Kenapa kok polisi-polisi itu mencari orang-orang di pesantren? Ya kan? Cukup hanya dites hafalan Quran. Ya kan? Terus yang lain kok enggak dites maksud saya? Kok cari pesantren hanya mencari hafalan Quran? Karena mereka tahu disiplinnya para kiai, para santri yang ada di tempat itu. Iya. Makanya ya sudah, mereka udah cukup hafal Quran saja. Karena kiainya sudah ngetes loh. Kalau udah hafal satu makro, awas kalian. Iya. Jebir kena kokmek. La ilaha illallah. Makanya sudah tidak berani. Ya, atau didenda, akhirnya menghafal murojaah. Apa yang terjadi? Tahan ngantuk. Polisi itu begitu, kapanpun dipanggil ya harus siap. Kita jadi santri sudah begitu kok. Kenapa? Sudah mengedepankan hafalan, meninggalkan ketiduran. Ngapal saja. Ya. Sampai jam berapapun ngapal saja. Ngantuk belakangan, karena nanti kita dihukum. Ya, kan polisi juga gitu. Ya. Makanya bagus itu program pemerintah yang dicari para santri. Ya, tahan ngantuk, tahan banting, udah. Tahan perasaan pun sama para santri tempatnya. Karena nanti adik-adik kalau jadi polisi harus siap-siap tinggalkan keluarga. Ya, para santri kan begitu. Semuanya dilarang. Allah karim. Ya, ada yang saling lirik haram. Allah karim, tidak jadi. Karena sudah ditekan dengan kitab-kitab yang ada di dalam kitab-kitab Turas. Ya. Dan seterusnya. Hebat adik-adik. Alhamdulillah. Luar biasa ini para santri. Iya. Jadi nembak udah sering. Dijeding. Masuk ke kamar mandi, semuanya ditembak. Allah. Ya, selesai itu istighfar, astagfirullah. Para santri yang goblok. Hendal. Nah, Samir. Ya, Ustaz. Wa qala ati'u wajib. Iya kan? Yang tadinya 50 menjadi 45. Kurangi 55 saja sampai 9 kali. Ya, dan seterusnya. Itu yang boleh melobi Tuhan. Kalau Anda tidak boleh, ngeregak terusan. Ya Allah, sembahyang zuhur baru 4, sekek baik kembik. Lelah hamba ini kan tidak boleh mempersulit diri. Allah karim gerak uni. Ya, lecet kena kok melambu mati. Nah, ya. Jadi kalau Allah sudah mengatakan 4, tidak usah tawar-menawar. 4 sudah, ya lebih deh. Allah hadis 8 tamu surga, tidak boleh juga. 4. Ya, tidak boleh lebih. Nah, kecuali kalau Anda mau lebih, gimana caranya? Lupa. Kalau Anda mau lebih, yang lupa ya Allah ini lupa kembali melelok sembahyang zuhur 10 kali misalnya. Iya, tidak apa-apa. Ya, atau kalau mau 2, ya sudah sholat Jumat. Ya, tebing keringanan 2. Ya, dek sembahyang Jumat 4 rakaat. Ya, paran dengan jamaah wawulon. Ya,
dan seterusnya. Paham tuh? Sanger. Ya, itu bersumber dari apa? Berarti bersumber dari adab. Maka jangan pernah meremehkan adab. Ya, karena adab ini ada hal yang sangat penting. Ya, salah satu adab penuntut ilmu itu juga adalah ya tidak mengangguk-angguk ya ketika dijelaskan oleh gurunya. Di sini boleh, di sini boleh. Nanti di luar masalahnya. Ya, seperti orang mabuk begitu. Jangan. Ya. Nah, jangan pernah meremehkan itu. Jadi itu hal yang sangat kecil lah dari itu semua memang. Nanti Anda punya destai 2 orang. Yang satunya belajar, padahal yang satu ini pintarnya luar biasa. Tapi yang satunya kurang pintar. Maksud dalam tanda kutip bodoh lah begitu. Tapi si bodoh ini selalu dia memperhatikan gurunya. Sedangkan yang pintar ini selalu tidur dalam belajar. Awas, hati-hati. Bisa jadi yang goblok nanti akan lebih pintar ketimbang yang pintar akan jadi goblok. Ya, sekalipun sulit masuk pelajarannya, tapi lihat bukan itu yang menentukan. Ya, nanti ketika Anda menyampaikan ternyata yang bodoh ini dulunya bodoh, ketika menyampaikan kepada orang enak untuk didengar. Sedangkan yang pintar ini bawaannya bosan didengar. Berarti efeknya apa? Dulu ketika dia belajar itulah tempat penentuannya. Jadi manfaat tidak manfaat ilmu itu adik-adik sekarang ini tempat penentunya. Bukan nanti ketika hasilnya, tidak. Ya, proses. Karena orang yang pintar ketika menjelaskan kepada orang misalnya itu tidak sesuai dengan pengalaman dia. Sedangkan orang bodoh ya, awalnya bodoh sama seperti orang yang akan menjelaskan ja'a Zaidun dengan orang yang pintar yang sudah paham dengan yang tidak paham kemudian akan menjadi paham. Karena orang yang sudah paham ya penjelasannya nanti ja'a Zaidun ya hanya sekedar fi'il fa'il dan seterusnya. Kenapa? Karena mungkin dia akan merasa bosan untuk menyampaikan kepada orang dan seterusnya karena sudah sebelumnya. Ya, berbeda dengan orang yang bodoh kemudian dia akan menjadi paham. Itu lebih greget mereka akan menyampaikan itu sehingga dia tahu trik kenapa orang ini tidak paham. Oh, dulu saya tidak paham karena ini. Ya, maka dia tidak akan mengulangi lagi dengan cara itu. Makanya enak kalau Anda tidak diberikan paham awalnya. Ya, 4 tahun tidak paham-paham, nanti pas tamat baru paham. Itu lebih mantap ketimbang yang dari tingkat 1 paham tapi ya ada hal yang dia pernah remehkan. Karena bahaya kita paham adik-adik, ada saja terbersit dalam hati kita ketika tutornya mengulang kembali. Ya, udah 3 kali dijelaskan bab kalam, masuk hari keempat ngara idama, benih-benih mau meremehkan, malik kenani. Hari kelima sama, malik kenani. Hari keenam ada murid baru lagi yang datang. Apa kata mereka? Ekseke dengan ini. Ada rasa-rasa meremehkan. Alhamdulillah, jangan. Makanya ulama-ulama terdahulu sampai 1000 kali pun akan diulang, mereka tetap menerima seperti dia mendengarkan pertama kali. Ya, intinya jangan ada unsur meremehkan. Hari ini kita tidak bisa ada terus saja belajar, jangan lihat temannya. Oh juga berjuang kita beda kok. Ya kan? Ini temannya jadi patokannya. Kok teman saya hebat ya, saya tidak. Jangan patokan begitu. Perjuangan kita di tempat yang berbeda. Dia pintar, tapi di tempat orang lebih pintar, dia paling goblok di rumahnya. Kita bodoh di sini, ya, tapi tempat kita berjuang di orang-orang goblok. Misalnya, ya, tidak tahu tentang bab kalam. Bab kalam dong, saya boleh balik ngamin doang masyarakat. Keren, ya, ayo ajarin dia. Ya, al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Amin. Amin. Wa aksamuhu salasatun. Amin. Jadi salah satu 3 kesuksesan. Al-awwal ismun wa fi'lun wa harbun. Amin. Kan keren. Tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iya kan jual kita beda-beda dia. Makanya terus saja belajar. Jangan lihat teman yang lebih hebat sekarang. Ya, karena adik-adik ini lagi cari cahaya. Ya. Tapi Anda tidak bisa akan bercahaya kalau tidak didekatkan kepada orang yang bersumbernya cahaya. Sekarang Anda mau bawa lilin. Tidak bisa lilin itu hidup kalau Anda menjauh. Kan begitu logikanya. Ya.
Di sini lilin, Anda menyalakan, tidur atau momot. Kira-kira nyala enggak? Nyala kalau disambar petir gitu. Langsung sida ya kelot. Terdak isi. Ya, dan seterusnya. Itu adik-adik. Terus gimana caranya kalau mau adik-adik mendapatkan cahaya itu? Maka dekatkan diri Anda dengan orang yang bercahaya. Ya, iya boleh nyala. Baik cahaya, nyala mau sida. Gitu. Tapi kalau Anda tidak pernah mendekat, tidak akan dapat cahaya. Begitu. Paham? Ya, makanya silahkan mendekat. Ya, pada gurunya. Kalau misalnya nanti Anda belajar dan seterusnya, mendekat dengan cara belajar seperti ini. Ya, jangan di tempat yang jauh. Oh, dia nggak ngaji pondok, Bileman kan. Ini baik pret namanya itu. Ya, paham? Nah, maka silahkan. Anda nanti setelah itu akan Anda bawa pulang itu. Ya, sekarang Anda bawa pulang tergantung Anda lagi. Wattnya mau berapa? Ya, kalau mau watt yang lebih besar, ya tentunya Anda harus lebih giat. Ya, saya mau wattnya 500 cc misalnya. Cc itu motor ya. Ya. Volt. Nah, itu. Ya, saya harus lebih semangat. Tentunya akan berbeda hasilnya orang yang lebih bersemangat dalam belajar dengan yang tidak. Cek saja nanti. Ini tidur aja kerjaannya. Saya lebih semangat untuk belajar misalnya. Ya, apapun yang terjadi, tahan saja ngantuknya. Dan seterusnya. Maka nanti hal yang berbeda yang Anda akan hasilkan. Ya, makanya jangan pernah menjauh dari orang-orang yang belajar. Nah, Ustaz. Walam bagi ayyuk. Telah disebutkan tadi sebelumnya bahwasanya harus duduk menghadap kiblat. Jadi ketika belajar, ya duduknya harus menghadap kiblat. Karena ini menentukan manfaat dan tidak manfaat ilmu kita. Ini hal yang sangat sepele ada itu semua. Cuman menentukan. Kok bisa hal yang kecil dapat menentukan manfaat dan tidak manfaat ilmu kita? Logikanya seperti motor. Di dalam motor itu ada hal yang paling kecil yang menentukan motor itu bisa jalan dan tidak. Ada namanya busi. Busi itu kan kecil. Atau baut saja. Tahu baut? Ya, baut motor. Giling nanu denara. Kan rara gigi sih. Ya, itu hal yang sangat kecil tapi menentukan motor itu bisa jalan dan tidak. Begitu juga dengan ini ada di semua. Ya. Jadi hal yang sangat kecil kok bisa membuat manfaat dan tidak manfaat ilmu kita hanya sekedar menghadap kiblat. Makanya karena ada ketidakyakinan misalnya nanti, maka ditambah lagi dan dikuatkan dengan ada cerita bahwa dulu ada dua orang yang bestai. Belajarnya sangat luar biasa. Kemana-mana selalu ditemukan berdua. Dari kecil dia bersama, sekolahnya sama, gurunya pun sama, tempat belajarnya sama. Ya, jadi semuanya sama. Cuma satu yang membedakan. Yang satunya si A, kalau dia belajar selalu menghadap kiblat. Yang satunya belajar tidak menghadap kiblat. Jam belajarnya pun sama. Tidak ada bedanya. Kalau si A bangun malam, si B juga ikut bangun malam. Ya. Kalau si A belajar, si B juga ikut belajar. Cuman yang menentukan ketika mereka belajar hanya satu. Si A menghadap kiblat, si B-nya tidak menghadap kiblat. Ya, itu aja bedanya ketika belajar. Akhirnya ketika mereka dua-duanya ini pulang ke rumahnya, ternyata di masyarakat si A saja yang didengar. Sedangkan si B tidak didengar. Akhirnya orang-orang besar yang ada di kampung itu merasa heran. Ya, kenapa kok si A yang selalu didengar, sedangkan si B tidak didengar? Ya, akhirnya terjadi perbincangan para orang-orang besar di kampung itu. Orang-orang, ya, para ulama yang ada di kampung itu menjadi kajian mereka, menggunakan pendekatan kualitatif. Allah karim. Ya, mereka meneliti apa sebenarnya yang terjadi. Ditanya ke gurunya, oh dua-duanya rajin. Ditanya lagi gurunya gimana kalau ya sholatnya malamnya, oh sama dia rajin. Ya semuanya ditanya, belajarnya ditanya, ternyata sama semua.
Cuman yang membedakan dari perbedaan yang semuanya itu hanya satu. Oh, tapi ada satu yang kita temukan sebagai pembedanya. Apanya? Yang satu si A ini kalau belajar itu selalu menghadap kiblat, sedangkan si B tidak menghadap kiblat. Akhirnya ditemukanlah itu, akhirnya itu menjadi suatu kajian dan dimasukkan dalam kitab ini. Ternyata ya, arah kita belajar saja itu menentukan ya manfaat dan tidak manfaat ilmu kita. Maka untuk itu bagi anda semua, silahkan belajar yang rajin, ikuti alur belajarnya, yaitu dengan cara menghadap kiblat. Kalau misalnya kita tidak tahu arah kiblat atau tidak memungkinkan ke arah kiblat, maka solusi yang kedua yang harus dilakukan oleh para penuntut ilmu adalah menghadap ke tempat pusat belajar. Misalnya, kalau kita ini kan hadap kiblat. Misalnya nanti kalau misalnya kita tidak menghadap kiblat, solusi yang kedua hadap mana? Hadap mat. Itu sebagai tempat pusat belajar. Ya, diandang ke sidin betok pondok misal, itu udah pondok atau andang. Ya. Jadi di mana arah tempat pusat belajar itu, ke sana kita hadap kita belajar. Paham tuh ada itu semua? Ya, ini hal yang sangat sepele adik-adik. Hanya sekedar tempat duduk coba itu. Gimana kalau tidak duduk-duduk dalam belajar? Ayo, apanya yang bermanfaat? Katanya, pokok barokah. Lagu inilah tukul, berbicara cerita nih barokah. Ya, Anda tidak pernah duduk di mahat. Apanya yang barokah? Paham tuh? Amin. Fayambagi li talabil ilmi